Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, alhamdulillah kita berjumpa lagi di media ini. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang apapun. Selamanya ada dalam kebahagiaan lahir dan batin. Dalam kesempatan ini saya coba akan memberi sebuah pencerahan tentang kiat-kiat kita untuk mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Sebagai orang mukmin tidak boleh kita hanya berpandangan kesuksesan di dunia saja, tapi sekaligus harus memandang tentang kebahagiaan di akhirat. Juga jangan sebaliknya. Kita sebagai orang yang berakal tidak boleh hanya saja mengutamakan kesuksesan akhirat, ternyata kesuksesan dunia ditinggalkan. Dikarenakan biasanya orang-orang mode gini itu biasanya hanya sekedar alasan orang malas lah, gitu. Tidak boleh lah. Kita tetap harus mengejar kesuksesan di dunia, kesuksesan akhirat. Kesuksesan dunia itu barometernya itu apa? Adalah banyak manfaat kehidupannya. Itu barometer kesuksesan buat kita dunia itu. Nah, dunia ini kesuksesan tersebut bisa dikejar dengan ilmu, dengan tenaga, dan dengan harta benda. Mungkin saja Anda sekarang sedang gigih membangun sebuah bisnis, ketahuilah Anda itu sedang ibadah. Karena insya Allah Anda dengan niat usaha nantinya ketika punya rezeki untuk bisa saling memberi, untuk membahagiakan anak, keluarga, dan mungkin untuk membahagiakan orang tua, mungkin untuk mendukung sarana-sarana dakwah, ini sangat begitu istimewa. Nah, selanjutnya bagaimana trik-trik untuk kita mendapatkan kesuksesan dunia? Perlu diketahui sunatullah itu selalu berjalan. Artinya kebiasaan-kebiasaan Allah itu selalu berjalan sebagaimana kebiasaan. Contohlah, bagi orang yang gigih, ulet, rajin, pantang menyerah, selalu mengikuti arahan-arahan para ahli, nah biasanya Allah akan menakdirkan orang tersebut berhasil, sukses. Nah, ini sunatullah. Nah, sebagai kita yang dianugerahi akal, maka hal tersebut kejar. Kita harus menjadi orang ulet, orang yang rajin, pantang menyerah, jangan cengeng, ikuti arahan-arahan para ahli. Nah, karena ini sunatullahnya. Nah, mungkinkah orang tersebut yang sudah gigih, berusaha, yang sudah ulet, yang sudah begitu mengerahkan semua kemampuannya, bahkan orangnya baik, mungkin saja orang tersebut gagal? Mungkin ada pertanyaan itu. Jawabannya adalah mungkin. Kenapa mungkin? Karena bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak wajib, sekali lagi, tidak wajib memberikan sesuatu apapun kepada umatnya sesuai dengan kemauannya. Tapi ingat nih, andai pun seseorang tersebut gagal, selanjutnya sebelumnya sudah gigih berusaha, maka ketahuilah bagi seorang mukmin orang tersebut itu tidak mendapatkan kerugian sama sekali. Artinya tetap ada manfaatnya. Kenapa ada manfaatnya? Andai seorang mukmin upama kesuksesannya ditunda atau sama sekali tidak diberi di dunia, maka ketahuilah usaha yang tadi, kegigihan tadi tetap akan menjadi tabungan amal soleh yang sangat mungkin nanti dipetik di akhirat. Nah, ini seorang mukmin itu keuntungannya itu. Jadi seorang mukmin itu tidak adakan ruginya. Maka kita itu harus terus berikhtiar, jangan sampai neko-neko menanyakan Allah itu akan memberi apa kepada kita, Allah akan menakdirkan apa buat kita. Jangan. Karena Allah itu yaf'alu wa la yus'alu. Allah yang mengerjakan, Allah yang menakdirkan. Jangan ditanya Allah akan menakdirkan apa terhadap kita, tapi sayangilah diri kita dengan cara terus beramal soleh, beramal soleh, beramal soleh. Kuncinya adalah al-harakah barokah. Dengan bergerak itu ada berkah. Dengan catatan niat yang baik, niatnya yang soleh, niatnya tidak ada niat neko-neko untuk sombong ketika nanti sukses, tapi sekedar untuk menambah nilai-nilai kebaikan bagi keluarga, tetangga, bahkan
syukur jika melebihi hal itu seperti ingin membangun atau mendukung sarana-sarana dakwah dan seterusnya. Nah, selanjutnya, apakah trek jalan untuk menuju kesuksesan akhirat? Nah, ini jelas, pandunya udah jelas ada dalam ilmu syariat. Nah, hanya bagi kita, syariat tersebut kan awalnya digelarkan, disebarkan oleh baginda Nabi. Sementara hari ini kita tidak teralami Nabi karena beliau udah wafat. Nah, bagaimana? Nah, jangan khawatir, masih ada banyak di sekitar kita para waris-waris baginda, ahli waris baginda Nabi. Siapakah mereka? Para ulama. Dekati dong, dekati. Insya Allah dengan dekatnya dengan mereka, sering mendengar tausiah mereka, sedikit tidaknya lah kita akan mendapat pencerahan bagaimana syariat-syariat yang mendukung untuk kesuksesan kita di akhirat. Jangan sampai kita cuma kesuksesan di dunia saja. Tentunya ini harus berkesinambungan, harus sinergi antara kepentingan trek menuju kesuksesan dunia yang tadi, yaitu gigih, itu sunatullahnya gitu kan, gigih, rajin, ulet, tidak pantang menyerah, tidak cengeng gitu. Nah, maka biasanya sunatullah orang sukses tersebut, orang yang model begitu itu sukses, berhasil biasanya. Nah, ini harus sinergi juga dengan trik atau trek kesuksesan di akhirat. Artinya tidak berani meninggalkan kewajiban daripada Allah, jangan sampai sesekali melaksanakan larangan Allah. Karena jika salah satunya saja ini tidak sinergi, ini bahaya. Contoh, kita di dunia itu bermalas-malasan dengan alasan upama demi kepentingan ibadah mahdoh. Tidaklah, tidak ada kewajiban mahdoh daripada Allah. Kewajiban mahdoh dari Allah itu menjadikan halangan untuk aktivitas amal soleh kita. Enggak, itu sebetulnya cuma orang-orang malas saja lah gitu. Juga sebaliknya, jangan sampai kita mengorbankan akhirat demi kepentingan keduniaan. Jangan, harus sinergi keduanya. Yakinlah semua apapun yang akan kita dapat, sungguh Allah itu tidak akan menyia-nyiakan orang yang beramal soleh. Sebagaimana dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Innallaha, sungguh Allah, la yudhi'u, tidak akan menyia-nyiakan ajral muhsinina, terhadap pahala-pahala orang yang berbuat kebaikan. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan share, juga komen di ini channel dakwah. Insya Allah akan menjadi amal soleh bagi siapapun kaum muslimin, bagi Anda semua keluarga, jika ini channel ini terus siarnya berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.